Jadi yang beberapa yang perlu diperhatikan, kalau kita punya sebuah deret, N sama dengan 1 tak hingga, meskipun bosen ya harus kita jalanin ya. Kita punya deret. Untuk menguji kekonvergenannya, ini deret apa aja, mau deret positif, mau campur-campur, mau deret ganti tanda atau apapun, itu lihat dulu ini kekonvergenannya tuh, limit N menuju tak hingga dari AN. Kalau dia tidak 0, deretnya deret divergen. Tidak 0 tuh bisa osilasi, bisa menuju tak hingga, menuju min tak hingga, pokoknya limitnya nggak 0 sukunya. Nah, kalau limit sukunya sama dengan 0, ini tidak bisa menyimpulkan. Karena apa? Ada deret yang sukunya menuju 0, dia konvergen. Ada juga yang sukunya menuju 0, tapi divergen. Contohnya yang divergen deret harmonik. 1 tambah setengah tambah sepertiga, sukunya menuju 0, tapi divergen. Yang konvergen misalnya deret harmonik ganti tanda. 1 min setengah tambah sepertiga, min seperempat, dan seterusnya. Sukunya menuju 0, konvergen dia. Jadi ini tidak bisa dipakai kalau sukunya 0. Kemudian ada deret ganti tanda. Ini deret ganti tanda. Lebih cocok ininya ada min 1 pangkat apa ya, N plus 1 gitu ya, supaya suku pertama positif AN. Jadi sebenarnya sukunya tuh yang saya kotakin. Tapi di deret ganti tanda yang perlu kita evaluasi adalah ini. Hanya yang ininya, suku-suku yang positifnya aja. Nah, kalau deret ganti tanda, bila AN-nya menurun, ini harus ditunjukkan dulu bahwa suku-sukunya menurun. Dan kemudian kita uji limit N mendekati tak hingga dari AN-nya 0. Ini suka scrolling gini. 0. Maka deret konvergen. Jadi pengujian ini boleh untuk deret ganti tanda asal suku-sukunya menurun. Dia jadi konvergen. Kalau untuk deret sembarang nggak boleh ya. Oke. Itu yang penting ya. Jadi kadang-kadang, oh kok kenapa boleh limit AN 0 konvergen? Karena dia untuk deret ganti tanda yang suku-sukunya juga harus ditunjukkan menurun. Itu supaya jangan keliru. Nah, kemudian ada lagi ini deret yang tidak teratur gitu ya. Ini si hantu suruh pergi aja. Gimana suruh perginya nggak ngerti juga, ya udah biarin aja. Nah, ada lagi pengertian konvergen mutlak dan bersyarat. Ini ada deret. Kita lihat deretnya bukan ganti tanda karena plus min plus plus min plus plus min. Nah, bukan ganti tanda itu. Kekonvergenannya kadang-kadang ini susah. Pakai uji deret positif nggak boleh karena bukan deret positif. Pakai uji deret ganti tanda nggak bisa karena bukan ganti tanda. Nah, ada lagi rumusnya yaitu dilihat deret mutlaknya. Jadi semua dipositifkan sukunya. Setelah semua dipositifkan, dilihat yang ini, deret mutlaknya. Kalau deret mutlaknya konvergen, maka deret semula ikut konvergen. Ini udah rumus ya, udah dibuktikan, tapi kita nggak bahas buktinya. Gitu. Kemudian ada istilah ini, sebuah deret itu kalau deret mutlaknya konvergen, otomatis deret tanpa mutlaknya juga konvergen menurut rumus yang biru di atas.
maka dikatakan deret tersebut konvergen mutlak. Kalau deret mutlaknya tidak konvergen, tapi deret semula konvergen yang tanpa mutlak, dikatakan deretnya konvergen bersyarat. Yang terakhir ini contohnya deret harmonik ganti tanda. Harmonik ganti tanda. Nih. Kenapa ya? Saya kok nggak bisa nulis? Oh, ini. Ganti tanda 1 min setengah tambah 1/3 min 1/4 tambah 1/5 min 1/6 dan seterusnya tambah kurang gitu ya. Nah, ini deret harmonik ganti tanda. Dia konvergen. Mengujinya pakai apa? Pakai uji deret ganti tanda. Suku-sukunya menurun, limit sukunya menuju 0. Jadi dia konvergen. Menurut uji deret ganti tanda. Tapi kalau dimutlakan sukunya semua dipositifkan. Ini. Nah, ini menjadi deret harmonik. Dan ini divergen. Jadi deret mutlaknya divergen, tapi deret semula konvergen. Ini dinamakan konvergen bersyarat. Gitu ya. Oke, sekarang kita akan lihat soal-soalnya yang kemarin kuliahnya sampai situ. Oke, kita lihat soalnya. Yang pertama dulu. Ini saya klik aja supaya nggak lama nulisnya. Oke, ini gimana nih? Cos itu, meskipun ininya faktorial, tapi cos itu nilainya hanya paling gede 1, paling kecil min 1. Nah, oh ya, apa soalnya? Periksa konvergennya. Konvergen mutlak, bersyarat, atau divergen. Karena sifat kalau deret mutlaknya konvergen, maka ini konvergen. Kita coba lihat dulu deret mutlaknya. Kalau deret mutlaknya konvergen, ya udah, ini pasti konvergen. Dia jadi konvergen mutlak. Gitu ya. Coba, jadi saya lihat dulu deret mutlaknya. Ini diberi tanda mutlak. Dibuat positif semua. Setelah itu kita uji. Pakai ujinya apa? Kita lihat ini paling gede 1. Dan kalau dimutlakan ini pasti positif. Jadi setelah dimutlakan kita boleh pakai uji-uji untuk deret positif. Pakai yang mana ini? Kita lihat kemarin. Kalian lihat ke sini. Waktu deret positif di akhirnya itu kan ada, nah yang ini. Di soal kita ada faktorial tapi cos. Nggak berdiri sendiri faktorialnya, cos. Cos n faktorial nggak masalah, nggak akan jadi gede sekali, paling gede 1. Karena ditarik cos. Kemudian juga ada faktor n kuadrat. Jadi kita lebih cocok pakai yang ini gitu ya. Boleh uji banding limit, boleh uji banding, boleh itu ya. Coba kita coba. Kalau mau pakai uji banding atau banding limit, kita cari bentuk dari ini yang lebih sederhana. Ini kan yang kompleksnya di cos n faktorial. Nah, ini aja saya hilangkan, bandingkan dengan ini. BN-nya. Nah, saya ambil itu. Oke. Nah, jelas AN, BN, deret positif, ini positif. Ini dimutlakan pasti positif. AN, ini, yang ini, lebih kecil dari ini ya. Karena ini pembilangnya paling gede 1. Meskipun N faktorial, ya ditarik cos-nya paling gede 1. Paling gede ini 1/n kuadrat. Ini 1/n kuadrat. Ya ini lebih kecil ya, karena belum tentu 1 pembilangnya. Bisa aja 1/2/4 nilai cos. Oke. Saya pakai uji banding aja kalau udah tahu hubungan ininya. Kalau nggak tahu mana yang lebih gede, enak pakai banding limit. Karena banding limit itu nggak harus tahu mana yang lebih besar. Gitu ya. Oke. Bentar. Nah, kita lihat deret BN.
Dia konvergen karena apa? Coba ada yang tahu nggak kenapa konvergen? Karena apa? Deret tuh kalau Deret P bukan, Pak. ya kalau bingung tulis satu per satu. Ini kan isinya 1/1 kuadrat tambah 1/2 kuadrat, 1/3 kuadrat, 1/4 kuadrat, deret P dengan P2. Konvergen, lebih besar satu ini ya, jadi konvergen. Nah, yang gede konvergen. Deret yang lebih kecil, ya pasti konvergen. Nah, karena ini, lihat, ini deret mutlak dari deret semula. Deret semula dimutlakan. Deret mutlaknya konvergen. Udah pasti deret semula konvergen. Akibat rumus ini. Mana? Nah, ini. Kalau deret mutlaknya konvergen, pasti deret semula konvergen juga. Jadi dia konvergen mutlak. Ya. Begitu. Oke, ini soalnya banyak. Polanya sama. Kita lihat satu-satu. Saya bahas semua lah. Ini. Nah, saya mau lihat deret mutlaknya ya kembali. Kalau deret mutlaknya udah konvergen, kan kita udah selesai. Deretnya pasti konvergen. Deret mutlaknya. Saya mutlakkan. Ini kita lihat min 1 pangkat ini tuh kan nilainya, kalau nggak min 1, ya nilainya 1 gitu ya. Tergantung pangkatnya genap atau ganjil, dia 1 atau min 1. Kalau dimutlakan, berarti harus selalu 1. Yang ini udah positif. Saya buka aja. Yang ininya kan jadi 1. Jadi udah nggak usah ditulis ya. 1. Nah, kita periksa deret ini. Deret ini konvergen, divergen. Kalau bingung, tulis satu unsurnya. 1 per akar 1, 1 per akar 2, atau per akar 3, dan seterusnya. Konvergen, divergen. Divergen nggak, Pak? Karena Soalnya deret P dengan P lebih kecil dari 1. Berapa P-nya? Setengah. Setengah ya. 1 pangkat setengah, 2 pangkat setengah, 3 pangkat setengah. Divergen. Nah, kalau deret mutlaknya divergen, nah kita harus meriksa deret tanpa mutlaknya. Karena kalau deret mutlaknya divergen, deret semula kita nggak tahu, nggak bisa nyimpulkan. Ini harus diperiksa. Divergen dulu ya. Sekarang periksa kekonvergenan deret semula. Perlu kita periksa karena deret mutlaknya tadi divergen. Deret semula mungkin konvergen. Ini deret ganti tanda kan? Ini deret ganti tanda dengan suku AN-nya ini. Kalau di deret ganti tanda, dilihat sebenarnya sukunya seluruh ini. Tapi untuk pengujian dilihat yang positifnya. Yang plus minnya nggak dilibatkan. Ini menurun nggak? Sebelum menguji deret ganti tanda, harus diuji dulu menurun. Coba lihat AN plus 1 dan AN bandingkan. Kalau AN tadi, mana yang lebih besar? Jelas yang kiri lebih kecil ya. Penyebutnya kan lebih gede. 1 dibagi bilangan yang lebih gede. Jadi ini lebih kecil. Jadi dia menurun. Nah, ini ya udah ditulis monoton turun karena ini suku berikutnya lebih kecil dari suku sebelumnya. Monoton turun. Nah, kalau deret ganti tanda cukup dilihat limit AN-nya. Limit AN bilangan dibagi tak hingga 0. Jadi dia konvergen. Ya, untuk deret ganti tanda cukup lihat AN-nya asal menurun dulu. Nah, dari sini kita simpulkan bahwa deret ini konvergen bersyarat. Ya. Karena mutlaknya nggak konvergen, tapi deret semulanya konvergen. Begitu. Kalau nggak paham, nanya ya. Jangan diam saja.
Lanjut lagi, nomor 3. Lihat dulu deret mutlaknya. Kalau deret mutlaknya udah konvergen, udah dia konvergen mutlak. Deret mutlaknya, kembali ini min 1 pangkat ini, kalau dimutlakan, nilainya menjadi selalu 1. Ini 1, ini selalu positif, ini selalu positif, jadi dibuka aja karena udah positif semua. Nah, ini gimana ngujinya? Ada 2 pangkat N. Lihat lagi kalau lupa. Itu deret positif ya, kalau dimutlakan pasti deret positif. Nah, ada pangkat dalam N. Ada pangkat dalam N, 2 pangkat N kan tadi. Pakai uji hasil bagi. Cocoknya. Pakai uji hasil bagi, sukunya ini, suku tuh hasil bagi, kita hitung limit dari AN plus 1 dibagi AN. Jadi ganti ininya dengan N plus 1 dibagi ini. Gitu. Kita lihat yang ini 2 pangkat N dibagi 2 pangkat N plus 1 tinggal setengah ya. Yang ininya. Ini kan ke atas. Ini ke atas menjadi 2 pangkat N. Yang ininya N plus 1 kuadrat dibagi N kuadrat. Jadi ini setengah. Terus ini N plus 1 kuadrat dibagi N kuadrat. Sorry ya. N plus 1 kuadrat dibagi N kuadrat. Dibagi pangkat tertinggi, saya udah nggak jalankan. Dibagi N kuadrat, pembilang penyebut, dihitung nanti sederhanakan, limitnya setengah. Lupa uji hasil bagi itu ngapain? Coba lihat lagi. Uji hasil bagi. Ya, kalau limitnya kurang dari 1, konvergen dia. Jadi, si ini konvergen. Ini kan tadi deret mutlaknya. Deret mutlaknya udah konvergen, ya deret semula juga pasti konvergen, jadi konvergen mutlak. Oke. Livia Maharani, paham nggak? Paham, Pak. Naufal Afdal. Mana? Ya, paham, Pak. Oke ya. Nugraha Nur Chandra. Paham, Pak. Siti. Paham, Pak. Siti biasanya pagi-pagi masuknya. Tadi lebih ya? Ya udahlah. Oke. Lagi ya. Soalnya banyak tuh kan polanya sama aja. Cuma memang ujinya bisa beda-beda. Nomor 4. Ini saya bahas semua nih. Nah, ini. Periksa jenis kekonvergenan deret ini. Nah, ini deret udah positif belum? Nggak tahu ya. Kan yang bawah bisa negatif nih, ada minusnya. Kalau atasnya, ini pasti positif lah. 4N pangkat 3 ditambah 3N pasti positif. Bawahnya bisa positif, bisa negatif, tapi kita lihat. Karena saya mau ngelihat deret mutlaknya nih. Deret mutlaknya dulu kan yang diuji tadi juga. Tapi kita lihat kalau N-nya cukup besar, katakanlah saya ambil amannya N-nya 50, pasti ini positif. N-nya 50, 51, 52, mulai indeks 50, yakinlah ini positif karena didominasi sama N pangkat 5. Dia lebih gede nilainya ketimbang 4N kuadrat. Mungkin 10 juga udah positif. 10 pangkat 5 dibanding 4 kali 10 kuadrat. Gitu ya. Jadi ini sebenarnya deretnya udah positif. Bisa langsung pakai uji deret positif. Ya. Oke, ini positif. Sebenarnya nggak usah mepet 2 ya. Kita bilang 5 aja untuk N5. Hitung ini udah positif. Makin besar N-nya makin positif ini. Oke. Jadi nggak usah dimutlakan karena ini udah deret positif. Dimutlakannya sama dengan dia sendiri ya. Mulai N-nya 2.
Kalau N-nya 1 mungkin negatif ya ini kalau N-nya 1. Kalau N-nya 2 benar nggak positif? 2 pangkat 5, 32. 2 kali 2, 4. Iya, udah positif. Jadi kalau dimutlakan pun ya sama dengan dia sendiri. Uji apa yang cocok? Ini deret positif. Kita lihat lagi. Gitu caranya. Ini kan bentuknya polinom bagi polinom. Polinom bagi polinom cocoknya untuk uji deret positif yang banyak itu ini. Ini nggak cocok pangkat N. Ini pangkatnya konstan polinom tuh. Jadi yang cocok uji banding limit atau uji banding boleh ya. Jadi ini bisa pakai uji banding limit atau uji banding. Kalau pakai uji banding limit atau uji banding kita harus cari pembandingnya. Pembandingnya ambil yang lebih sederhana dari ini. Ya ambil aja saya yang dominan yaitu ini dibagi ini saja. Oh, ini nggak ditulis ya. Coba kita jalankan ini. Saya jalankan. Nah, ini deret sudah positif untuk N yang lebih besar sama dengan 2. Jadi deret mutlaknya ya sama dengan dia sendiri karena udah positif. Kita pakai uji banding limit aja ya. Ini AN-nya dulu saya tulis. Dibagi N pangkat 5 min 4N kuadrat ditambah 1. Saya pilih pembandingnya BN sama dengan 4N pangkat 3 per N pangkat 5. Tuh. Mana yang lebih gede? Oh, susah kan mana yang lebih gede, nggak kelihatan. Tapi kita mau pakai banding limit. Nggak perlu tahu mana yang lebih gede. Itu keuntungannya banding limit. Kalau uji banding biasa, kita harus tahu mana yang lebih besar. Agak susah ini lihatnya, mana yang lebih besar. Jadi saya pakai uji banding limit. Dengan uji banding limit. Saya hitung limit N menuju tak hingga. Ingat jangan terbalik. Yang mau diuji dibagi deret yang kita bikin. 4N pangkat 3 ditambah 3N dibagi N pangkat 5 minus 4N kuadrat ditambah 1. Ini kalau dibagi, ini saya tulis dikali aja, tapi ininya dibalik ya. Jadi N pangkat 5 per 4N pangkat 3. Ini N pangkat 5. Oke, kita apakan ini sama dengan limit N menuju tak hingga. Coba saya sederhanakan dulu yang kanannya. 4N pangkat 3 ini belum dirubah. Ini yang kanannya menjadi 1/4 apa? Oh, saya mau nulis gini lah. Ya, 1/4-nya ada. Yang ininya mau saya tulis gini. Yang N pangkat 3 mau saya tulis 1/N pangkat 3. Yang N pangkat 3, 5-nya mau saya ke bawahkan. Itu ya, sama ya. Kan ini nanti jadi ke atas. Kenapa gitu? Supaya untuk membagi dengan ini. Sama dengan limit N menuju tak hingga. Yang pembilang dibagi N pangkat 3 tinggal 4 ditambah 3 per N kuadrat. Ya. Ini dibagi ini. Yang bawahnya ini dibagi ini. 1 min 4. Ini N-nya bukan H. N kuadrat N pangkat 3. 1 per N pangkat 5. Ada angka 4. Oke, kita hitung. Ini menjadi limit menuju tak hingga. Ini 0. Ini 0. Ini 0. 34/1 kali 1/4 sama dengan 1.
Nah, uji banding limit kalau AN per BN-nya 1 gimana? Coba kita lihat. Kita lihat uji banding limit. Kalau ininya berhingga dan bukan 0, kekonvergenan AN dan BN bersamaan. Jadi kita periksa kekonvergenan BN sekarang. Ya. Kekonvergenan ini gampang. Coba kita lihat. Sigma N sama dengan 1 tak hingga, BN sama dengan sigma N sama dengan 1 tak hingga. Apa tadi? Lupa. 4N pangkat 3 dibagi N pangkat 5. Sama dengan sigma N sama dengan 1 tak hingga. 4 mah konstanta, keluarin aja. 1/N kuadrat. Kembali ini. Konvergen kan? Konvergen. Karena deret P dengan P-nya 2. Nah, ini kemana N-nya? Nah, deret BN konvergen. Maka deret AN juga konvergen. Ya. Karena tadi ini berhingga limitnya, kekonvergenannya bersamaan jadinya. Menurut uji banding limit, maka sigma N sama 1 tak hingga AN ikut konvergen juga. Gitu. Dan dia jadinya konvergen mutlak ya. Karena ini udah deret mutlaknya. Karena udah positif tadi. Begitu. Moga-moga bisa ditangkap. Lagi, satu soal lagi. Banyak ya. Lihat, soal-soal aja setengah jam. Oke, ini. Ini mau saya buka aja. Tapi ini jawabannya nggak lengkap. Nanti saya lengkapi. Buka dulu di sini ya. Oke. Kembali, ini kita periksa deret mutlaknya. Deret mutlaknya, ini kan nilainya -1 atau 1. Yang bawah udah positif. Jadi kalau dimutlakan, jawabannya nggak cocok dengan hati saya. Jadi saya mau crop aja ditulis. Waktu bikin solusi mungkin mikirnya saya beda, saat ini beda. Jadi saya mikir saat ini aja. Oke. Kita lihat dulu deret mutlaknya. Deret, tulisan kok jelek. Deret mutlaknya. Kenapa ngitung deret mutlaknya? Karena pertanyaan soalnya, tentukan konvergen mutlak, konvergen bersyarat, atau divergen. Jadi kita periksa deret mutlaknya dulu. Adalah sigma N sama dengan 1 tak hingga. Karena dimutlakan -1 pangkat N tambah 1 dibagi akar N tambah 1 ditambah akar N. Menjadi 1 tak hingga. Ini menjadi selalu 1. Dimutlakan. Ini udah positif. Biarkan aja. Nah, kita uji dulu deret mutlak. Kita lihat deret ini. Yang ini ya. Sebut AN. Yang ini ya. AN-nya bukan yang semula. 1 per akar N tambah 1 tambah akar N. Nah, nguji kekonvergenannya pakai apa? Lihat lagi. Ini kan seolah N tambah 1 pangkat setengah, ini N pangkat setengah. Cocoknya pakai yang mana ya? Pangkat setengah. Gitu. Lama-lama bolak-balik jadi apa? Bukan ini. Kalau ini pangkatnya mengandung N. Faktorialnya nggak ada. Cocoknya ini kan. Pangkatnya konstan, pangkat setengah. Nah, bisa pakai uji banding limit, bisa pakai uji banding. Oke, saya akan sekarang, tadi kan kita udah pakai uji banding limit, sekarang pakai uji banding aja ya. Tapi kalau nggak berhasil, saya pindah ke banding limit. Saya coba dulu dengan uji banding. Cari BN yang bentuknya lebih sederhana dari ini.
Nah, permasalahannya ini kan kalau bisa disatukan, jadi kesatuan gampang. Jadi saya cari yang bentuknya bisa disatukan, yaitu ini. Pembandingnya. Ya. Oke. Gede mana? Gede mana? Kiri sama kanan gede mana? Coba. AN sama BN gede mana? Niwayan Yamuna. Kemana lagi nih manusia? Hadir, Pak. Nah, mana yang lebih besar? Yang kiri dengan yang kanan. Nggak usah lihat yang atasnya. Ini aja, hanya ini dan ini gede mana? Penyebutnya mana yang lebih gede? Kalau penyebutnya lebih gede, nanti nilainya jadi lebih kecil, kan? Karena seper. Oh, Halo? yang kanan, Pak. Yang kanan lebih apa? Lebih besar. Coba yang lain. Temennya, Ketut Bagus. Ini nyari yang lebih gede penyebutnya atau lebih gede Enggak, jumlahnya, Pak? yang nilai seluruhnya. Yang kiri, Pak. Kiri. Tuh, gimana nih Bali beda-beda nih? Hah? Ya beda lah, ini cowok, itu cewek gitu ya. Siapa tahu berjodoh. Nugraha. Ya, Pak. Yang kiri. Yang kiri ya. Lihat, yang kiri penyebutnya lebih kecil. Ini kan akar N plus 1 ditambah akar N. Yang ini akar N plus 1 tambah akar N plus 1. Jadi bawahnya lebih gede yang kanan. Nilainya 1/nya lebih gede yang kiri. Itu harus bisa. Nah, kalau nggak, uji banding nggak bisa jalan kalau nggak bisa menentukan mana yang lebih besar. Hubungannya gitu. Dan kalau uji banding nggak dilimitkan, kita periksa limit dari deret yang udah lebih sederhananya. Mana yang ini? Coba kita lihat. Sigma N sama dengan 1 tak hingga dari Bn. Kenapa bukan yang AN? AN mau diuji. Pakai jembatan dengan cara menguji yang Bn. Ini saya sederhanakan ya menjadi 1/2 akar N tambah 1 gitu. Itu tujuannya tadi, kenapa ngambil ini, supaya bisa disatukan gini. Bisa keluar. Kalau bingung, kembali deret tuh ditulis satu-satu unsurnya. 1/. Kalau N-nya 1 menjadi 1 tambah 1, 2 pangkat setengah. 1/, N-nya 2, 3 pangkat setengah. 4 pangkat setengah, tambah titik-titik. Deret ini konvergen, divergen. Bagus, bagus. Ketut Bagus, mana lagi kabur sekarang? Enggak, Pak. Masih ada, Pak. Ini konvergen, divergen. Ini dikenali deret Pak. apa ini? Hah? Deret P, Pak. Divergen, Pak. Divergen. P-nya setengah ya? Ya. Deret P dengan P sama dengan setengah. Divergen. Karena kurang dari 1. Kurang sama dengan 1 itu divergen. Oke. Jadi deret mutlaknya divergen. Ya. Jadi deret mutlaknya divergen. Nah, kalau deret mutlaknya divergen, kita harus meriksa deret semula. Kalau ini tadi konvergen, enak. Ini udah nggak usah diperiksa, pasti konvergen. Tapi karena divergen, kita harus periksa deret semula. Saya salin lagi ini ke bawah. Oke, kita periksa sekarang yang tanpa mutlak. Kalau tanpa mutlak, ini adalah deret ganti tanda ya. Sukunya 1/akar N tambah 1 ditambah akar N.
Menurun nggak? Coba kita bandingkan dengan suku berikutnya. AN plus 1-nya berarti sama dengan 1 per akar. N-nya ganti dengan N plus 1. N plus 1 tambah 1 jadi N plus 2. Akar N plus 1. Mana yang lebih gede? Yang kiri ya. Yang kanan penyebutnya lebih gede kan. Nilainya keseluruhan lebih kecil. Menurun kan. Suku berikutnya lebih kecil. Jadi saya kesimpulan AN menurun. Menurut uji deret ganti tanda, kalau menurun, tinggal lihat limit AN-nya. Moga-moga 0. Limit N mendekati tak hingga 1 per akar N tambah 1. Kok jadi R itu 1? Ditambah akar N. Kita lihat ini. 1 dibagi, ini tak hingga, ini tak hingga. Sangat 0 ya. Nah, kesimpulan jadi sigma N sama dengan 1 tak hingga dari min 1 pangkat N tambah 1 dibagi akar N tambah 1 ditambah akar N itu konvergen. Karena limit AN-nya 0 dan dia deret ganti tanda yang menurun sukunya. Begitu. Ya. Bisa ya dipahami? Oke. Saya akan lanjut. Istirahat dulu 2 menit saja ya. Istirahat dulu 2 menit saja. Pak mau nanya Pak. Ya, silakan. Yang tadi teh konvergen mutlak atau bersyarat akhirnya iya, teh ya. Pak? Belum saya jawab ya. Soalnya Iya, kan. Pak. Ya, berarti jadi sigma AN konvergen bersyarat ya. Bersyarat tuh deretnya konvergen, tapi deret mutlaknya tidak konvergen. Konvergen bersyarat. Tulisan saya makin lama makin jelek ya. Harusnya masuk ke dokteran supaya cum laude. Tulisannya yang cum laude. Oke, saya pause dulu bentar ya. Oke, kita akan meningkat ke uji berikutnya lagi. Saya akan tulis dulu. Kalau di depan kita udah mengenal yang namanya uji hasil bagi ya. Ada uji hasil bagi. Tapi ini ada syaratnya. Syarat AN harus ini ya, deret positif. Kalau deretnya ada suku-sukunya campur positif negatif, ya nggak boleh. Kalau hanya campur positif negatifnya hanya sebanyak berhingga suku sih boleh, asal mulai suatu indeks dia deret positif terus. Ujinya adalah kita ngitung ini kan. AN tambah 1 dibagi AN gitu ya. Kemudian kalau kecil 1 deretnya konvergen, kalau besar 1 divergen, kalau limitnya 1 ya kita nggak memperoleh kesimpulan. Nah, ini dikembangkan lagi menjadi uji hasil bagi mutlak. Sebenarnya uji hasil bagi mutlak itu sama dengan uji hasil bagi, cuma sekarang yang dilihat deret mutlaknya. Nah, kalau dimutlakan kenapa keuntungannya? Ini kan menjadi deret positif. Kalau awalnya AN-nya deret sembarang. Ini ya, sigma N sama dengan 1 tak hingga AN. Ini sebarang. Boleh positif, boleh negatif. Kalau dimutlakan, menjadi deret positif. Boleh pakai uji hasil bagi. Tapi yang dihitung adalah limit N menuju tak hingga, sukunya karena yang ini, karena dimutlakan. Gitu ya. Nah, ini namanya uji hasil bagi mutlak. Kita lihat aja detailnya. Jadi dari suatu deret sebarang, nggak harus positif, kita hitung limit ini. Kesimpulannya adalah sebagai berikut. Ini udah dibuktikan, kita nggak akan buktikan di sini.
Jika rho lebih kecil 1, deret konvergen mutlak. Rho besar 1, deret divergen. Rho sama 1 tidak teroleh kesimpulan. Jadi mirip dengan yang uji hasil bagi. Gitu. Cuma kalau deretnya belum positif, ya yang dipakai ini uji hasil bagi mutlak. Oke, kembali kalau uji hasil bagi kan kita lihat lagi di depan, bagi atau bagi mutlak biasanya manjur untuk bentuk-bentuk yang gini, ada pangkat ini. Pangkatnya n atau ada faktorial. Oke. Kita lihat contohnya. Contohnya satu aja ini. Ini ada pangkat n kan? Ada n faktorial, cocok uji hasil bagi mutlak. Kita lihat saja solusinya ini. Saya akan evaluasi, periksa kekonvergenannya dengan uji hasil bagi mutlak. Jadi dihitung, sebut dulu ini, kemudian dihitung ini ya. Masukkan n-nya, kalau dimutlakan, kalau ini dimutlakan, ini praktis hilang ya, karena selalu jadi bernilai 1 kalau dimutlakan. Jadi hanya ada suku yang ini aja. Oke, 3 pangkat n plus 1 dibagi n1 faktorial untuk ini. Yang an-nya 3 pangkat n dibagi n faktorial. Kemudian kita lihat ini n yang ada faktorialnya, yang ini menjadi ke atas dibagi n tambah 1 faktorial. Terus ada 3 pangkat n tambah 1, ini 3 pangkat n-nya tetap di bawah. Nah, yang ini menjadi 1 per n tambah 1 gitu ya. Karena ini kan 1 kali 2 kali 3 sampai kali n. Yang ini 1 kali 2 kali 3 kali 4 sampai kali n plus 1. Nah, yang depannya dicoret tinggal n plus 1-nya aja. Oke. Yang ini dibagi ini tinggal 3. Nah, n menuju tak hingga ini limitnya berapa? Bilangan dibagi tak hingga 0. Kalau 0, kita lihat lagi uji hasil bagi mutlak tadi apa? Kalau kurang dari 1, deret konvergen mutlak. Tak. Gitu. Ya. Dengan uji hasil bagi mutlak. Oke. Satu-satu mah gampang, tapi nanti ketemu soal kalian harus milih ujinya yang tepat. Ya. Ini kok ada ini, kenapa tadi yang misalkan yang ini nggak pakai yang uji hasil bagi mutlak? Boleh juga tadi ya. Langsung. Ini untuk diketahui aja bahwa sebuah deret yang konvergen itu nggak usah ngikutin kata-kata ini ya, jangan lihat konvergen mutlak dulu. Sebuah deret yang konvergen boleh kita kelompok-kelompokkan kalau dia konvergen. Jumlahnya saya mau 3 dulu, yang ini yang berikutnya saya mau berapa suku, itu boleh dikelompokkan. Tapi nggak boleh ditukar tempat. Artinya saya mau 1 dulu ditambah 1/3 tambah 1/5 baru min 1/2, ditukar-tukar gitu posisinya, nggak boleh. Akan lain nanti nilainya jadi bisa berubah. Nah, tapi kalau dia konvergen mutlak, kalau konvergen mutlak, boleh dikelompokkan, boleh juga ditukar-tukar posisinya. Ini saya ceritakan aja, nggak akan saya bahas detailnya. Ini deret harmonik ganti tanda. Deret harmonik ganti tanda ini hanya konvergen bersyarat. Karena deret mutlaknya kan divergen. Deret mutlaknya jadi deret harmonik divergen. Jadi deret ini konvergen bersyarat, itu ada yang aneh. Kalau saya tukar-tukar ini posisinya, yang deret ganti tanda ini, dia bisa jadi konvergen ke 100. Jumlahnya jadi 100 gitu. Bisa juga saya tukar-tukar posisinya, sehingga konvergennya ke 1000. Gitu. Jadi aneh gitu kan ya. Diatur-atur bisa jadi berubah jumlahnya. Itu
nggak terlalu penting buat kalian, dah untuk diketahui aja kalau konvergen bersyarat, nggak boleh suku-sukunya ditukar-tukar posisinya. Oke. Saya nggak akan panjang situ, saya akan masuk ke sini. Makin panjang saja. Masih panjang nih deret ya. Baru berapa ini? 2/3-nya ada nggak dari sampai bawah? Belum ya? Belum mencapai 2/3-nya. Setengahnya sih udah. Mabok deh. Oke, saya nggak akan baca atasnya dulu. Langsung aja ke sini. Kita akan membahas deret pangkat dalam X. Bedanya apa? Kalau deret biasa kan bentuknya gini. A1 tambah A2 tambah A3 tambah A4 dan seterusnya. Itu deret ya. Sekarang ada deret pangkat. Deret pangkat itu ininya masing-masing ketambahan X. A1 kali X. A2 kali X kuadrat. Ditambah A3 X pangkat 3. Dan seterusnya ketambahan itu. Dan ada satu tambahan konstanta A0. Atau A0 X pangkat 0 gitu juga boleh ya. Jadi biasanya X pangkat 0-nya nggak ditulis. Nah, yang bawah ini dinamakan deret pangkat dalam X. Jadi kayak polinom ya. Ini kan persis kayak polinom kan. Jadi deret pangkat dalam X itu polinom, tapi sukunya tak berhingga. Kalau polinom tuh harus berhingga. Ya katakan 50 suku atau 100 suku atau 1000 suku berhingga pokoknya. Kalau deret pangkat dalam X itu polinom, tapi sukunya tak hingga buah. Gitu ya. Dan indeksnya biasanya dari 0. Karena ada A0 di depan. Ya. Nah, A0, A1, A2-nya kayak deret yang di sini. Kayak deret bilangan biasa yang di depan. Nah, hal khusus kita lihat. Kalau X-nya 0, ini kan semua 0 nih yang belakang. Tinggal A0 aja ya. Karena ini 0 semua. Jadi kalau X-nya 0, pasti konvergen. Ya. Apapun A-nya, kalau kita lihat deret di depan, ini deret bilangan biasa, kan bisa divergen. Bisa juga konvergen. Kalau deret pangkat, kalau X-nya 0, ininya habis semua. Jadi sigma ini sama dengan A0 aja. Jadi untuk X sama dengan 0, pasti konvergen. Nah, kalau X-nya 1 gimana? Nggak tahu, tergantung A0, A1, A2-nya. X-nya setengah gimana? Nggak tahu. Nah, tujuan kita adalah mencari semua titik X supaya deret ini menjadi konvergen. Setelah tahu konvergen, syukur-syukur kalau bisa mengetahui jumlahnya. Ya. Nilainya berapa? Hasil jumlahannya berapa? Kalau kadang-kadang hanya bisa tahu konvergen, berarti jumlahnya berhingga, tapi nilainya nggak bisa menentukan. Gitu ya. Sama kasusnya kalau di satu ruangan gitu, di kelas, di TPB, di ITB. ITB itu kan banyak setan. Di satu ruangan, saya yakin ini ada setan gitu di ruangan ini. Tapi membuktikan nih setannya sampai kelihatan mungkin nggak bisa itu. Ya. Oke. Nah, kita lihat dulu. Sekarang saya akan salin dulu ini. Saya akan jelaskan manual, karena yang bawahnya kalau dibaca nanti nggak paham. Saya akan jelaskan. Ini deret pangkat dalam X namanya ya. Deret pangkat dalam X. Kita lihatnya yang ini aja. Kalau dalam sigma itu lebih susah ngelihatnya. Kalau A0-nya, A1-nya, A2-nya berupa satu konstanta. Jadi sama semua nilainya, dia menjadi, sebut aja A gitu ya.
AN-nya selalu sama dengan bilangan A, gitu, konstanta. Ini deretnya menjadi A tambah AX tambah AX kuadrat tambah AX pangkat 3 tambah AX pangkat 4 tambah titik-titik. Kita lihat, ini adalah deret apa ini? Ini deret geometri kan? Dengan rasio X kan? Suku ini dibagi sebelumnya X. Ini dibagi ini X. Jadi dari sini rasionya X. Dari sini juga rasionya konstan X semua. Gitu ya. Jadi dia kalau konstan AN-nya dia jadi deret geometri. Nah, kalau deret geometri kita kan udah tahu nilainya. Ini jumlahnya adalah deret geometri suku pertama dibagi 1 min pengali. Dengan syarat mutlak pengalinya ini. Nah, dari sini saya punya rumus. Yang jangan dilupakan, banyak dipakai, kayak deret P kan dipakai nguji berulang-ulang. Ini juga nanti sering muncul berulang-ulang. Tambah A X pangkat N, tambah lagi karena bukan polinom, ini terus. Itu nilainya adalah A per 1 min X. Lebih spesial lagi kalau A-nya 1. Ini banyak dipakai, yang ini juga. X pangkat N tambah titik-titik sama dengan A-nya 1 per 1 min X. Gitu ya. Berlakunya hanya di sini. Ini artinya kalau saya ambil X-nya 2, gitu di luar ini kan, kalau X-nya 2, ini nggak berlaku. Coba kalau X-nya 2, ini berapa? 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8. Wah, ngegedein ini tak hingga kan? Kalau saya masukkan X-nya 2 di sini, bilangan negatif. Nggak sama. Dia sama kalau X-nya di sini. Di antara min 1, 1. Oke, itu adalah cerita yang di bawah ini ya. Oke, sampai yang sini. Diingat-ingat ini. Nah. Absen dulu ah. Yogik, mana Yogik? Ada? Ada, Pak. Adlina? Hadir, Pak. Norah, apa? Aduh, nggak kebaca. Norah Hasna? Hadir, Pak. Sebentar. Saya mau scan. Alessio? Alessio Yusran? Kemana? Izin nggak? Alessio mana? Nggak ada ya? Saya catat dulu. Nanti kalau dipanggil lagi nggak ada ya. Berarti ngabur. Alessio. Tidak ada. Taruh di atas. Alessio, mana Alessio? Baong. Pak. Alessio, kamu kemana? Dari tadi dipanggil. Hei, Alessio. Ya, Pak. Oh, tadi dipanggil, Pak. Agak putus-putus soalnya, Pak, dari tadi. Putus. Putus cinta kali. Oke, hadir ternyata ya. Tidur kali ya, dipanggil-panggil bangun baru jawab. Fadilah Nurjaki. Hadir, Pak. Hadir. Gusti Ramala. Hadir, Pak. Audelia. Hadir, Pak. Oke, kita lanjut dulu. Nah, jadi ingat ini, kalau A-nya ini konstan, dia jadi deret geometri, nilainya adalah suku pertama dibagi 1 min pengalinya. Berlaku untuk pengalinya di antara sini. Kalau di luar ini X-nya nggak berlaku. Nah, ini ya ada istilah ini himpunan ini
himpunan dari semua nilai-nilai X, jadi himpunan semua titik X gitu ya, yang menyebabkan deret pangkat itu konvergen. Kayak ini nih, dia kan konvergen. Kalau X-nya di antara ini, deret geometri. Nah, semua titik X yang menyebabkan deret ini konvergen dinamakan himpunan atau daerah kekonvergenan. Ada juga yang menyebut interval kekonvergenan, sama aja lah ya. Tuh, jadi untuk deret ini, himpunan kekonvergenannya mana? Ya ini, karena deret geometri menghendaki rasionya di sini, supaya konvergen. Nah, kalau deret yang lain, coba kita lihat yang lain. Nah, ini deret pangkat kan? Ini AN-nya ini kali X pangkat N gitu. Nah, kita mau nguji deret yang lain karena ininya bukan konstanta. A0, A1, A2-nya itu bukan konstanta. Nah, alat uji untuk menentukan himpunan kekonvergenan itu alat paling manjurnya ini, selalu pakai ini. Ditambah uji-uji yang lain nanti. Ditambahnya kenapa nanti kita lihat. Tapi selalu ngujinya awalnya pakai ini. Gitu ya, kita lihat satu persatu. Soalnya, tentukan himpunan kekonvergenan dari deret-deret berikut. Saya pakai dari sini aja karena malas ngitung hasil bagi mutlak, kan harus ngelimitin. Oke. Sama kayak deret yang di depan, cuma ini ada X-nya gitu ya. Jadi dengan uji hasil bagi mutlak, yaitu ngitung limit AN plus 1 dibagi AN dimutlakan. Oh ya, untuk deret pangkat dalam X, pokoknya deret pangkat, biasanya sukunya itu saya sebut UN. Karena AN-nya untuk menyatakan ininya aja yang nggak ada X itu AN gitu ya. Itu AN. Tapi seluruhnya, kalau suku deretnya ya lengkapnya ini, UN. Jadi biasanya pakai huruf yang lain. Kemudian, saya mau pakai uji hasil bagi mutlak. Nggak perlu menanyakan ini. Karena apa? Uji hasil bagi mutlak. Mana? Uji hasil bagi mutlak berlaku untuk sembarang deret. Mau positif, mau negatif, nggak peduli. Nggak harus diuji dia positif atau enggaknya. Gitu ya. Jadi, kembali ke sini. Apakah UN besar 0? Nggak perlu ditanya. Karena mau pakai uji hasil bagi mutlak. Tapi jawabannya tentu saja tidak besar 0. Karena ini ada X. X ini bisa negatif kan. Kalau X-nya min 2 kan. Nanti N-nya 3, min 2 pangkat 3. Ya negatif. Tapi ini tidak perlu. Biarin aja mau negatif juga. Nggak perlu dipertanyakan. Karena uji hasil bagi mutlak nggak perlu syarat itu. Langsung aja limit UN plus 1 dibagi UN. Nah, dimutlakan, jangan lupa. Uji hasil bagi mutlak. Nggak perlu. Tapi saya ganti slide, muncul lagi dia. UN plus 1 ini ganti dengan N plus 1, semua N-nya. Ganti dengan N plus 1. Ini jadi N plus 2. Ini jadi N plus 1. Dibagi UN. Yang X-nya dulu saya bagi. Yang ini dibagi ini. Tinggal X ya. Kemudian ini. Ini kan ke atas. Menjadi 2 pangkat N dibagi 2 pangkat N plus 1. Tinggal 2 ya. Yang N plus 1 ke atas juga. Dibagi N plus 2. Gitu. Jadi ini. Nah, ini mau saya tulis gini. Akan kalian boleh ya. Gitu. Oke. Yang ini nggak perlu pakai tanda mutlak karena ini udah positif. Jadi selalu positif. Jadi hasilnya
mutlak X per 2 belum dilimitkan kali ini. Nah, mutlak. Jadi ini kenapa mutlaknya hilang? Karena dia udah positif, dihilangkan aja. Gitu ya. Oke. Nah, ingat limitnya terhadap N. Jadi ini nggak dilimitkan, biarkan saja X per 2. Limit ini aja kita hitung. Bagi pangkat tertinggi, limitnya menjadi 1. Ya. Ini 1. Jadi tinggal ini aja. Yang ini kalian kalau bingung ya bagi dengan N pembilang penyebut menjadi 1 per menjadi apa? Dibagi N menjadi 1 ditambah per N, penyebutnya juga dibagi N. 1 ditambah 2 per N. Limitnya ini 0 jadi 1 per 1. Jadi ini 1 kali ini. Ini mah nggak ada N-nya, langsung aja ceplok tulis. Oke, kita lihat lagi. Apa itu uji hasil bagi mutlak? Uji hasil bagi mutlak. Nah, katanya kalau rho-nya kurang dari 1, rho ini limit tadi, dia konvergen mutlak. Oke, saya pakai. Deret konvergen mutlak kalau rho-nya ini kurang dari 1. Ini kalian buka mutlaknya. Ini bahan semester 1 ya. Dibuka jadi gitu. Min 1, 1. Dikalikan 2. Dapatlah ini. Ya. Oke. Kemudian, lihat lagi uji hasil bagi mutlak tuh apa aja kesimpulannya. Kalau rho besar 1. Oh ya, udah saya rekam ya. Ada yang rekam lagi nggak apa-apa. Kirain tadi belum direkam. Udah. Maka apa? Jadi bingung barusan gagal ngerekam. Oh ya, ini harus diuji semua. Jika besar 1 deret divergen. Kita lihat lagi ini. X besar 1. Sebenarnya kalau ini membuka ini kalian tinggal lihat ini aja komplemennya. Kecuali yang batasnya. Jadi ini min 2 besar min 2, dia divergen di yang luar ini. Kita lihat ini ya. Ini min 2 sampai 2. Nah, dia pasti divergen di sini. Batasnya jangan diikutan dulu karena batasnya lain. Dan di situ. Jadi ini nggak usah, kalau bingung ke sininya, lihat ini aja. Yang di luar ini adalah min tak hingga min 2 sama 2 tak hingga. Nah, kenapa min 2 sama 2-nya nggak dimasukkan? Karena kalau X-nya 2, ini masukkan ke sini, ini jadi 1 kan? 2 dibagi 2, rho-nya 1. Rho-nya 1 gimana diuji hasil bagi mutlak? Kalau rho-nya 1, enggak diperoleh kesimpulan. Demikian juga kalau X-nya min 2. Min 2 bagi 2 jadi min 1, dimutlakan jadi 1. Jadi khusus di batasnya, kita enggak bisa memperoleh kesimpulan saat ini. Pakai uji hasil bagi mutlak, enggak diperoleh kesimpulan. Harus diuji tersendiri lagi untuk ujung-ujungnya. Gitu ya. Belum diperoleh kesimpulan. Kenapa? Karena rho-nya bernilai 1. Nah, ini harus diuji lagi. Jadi kita yang udah kita punya, dia konvergen mutlak di sini. Di sini divergen, di min 2 dan di 2 belum tahu, harus diuji. Nah, ini diuji khusus dengan cara dimasukkan aja titiknya ke sini. 2 kali ya. X-nya 2 berapa, X-nya min 2 berapa. Kita uji lebih lanjut ini. Kalau X-nya min 2, berarti ini menjadi min 2 pangkat N. Ya. X-nya min 2, ini menjadi min 2 pangkat N. Min 2 pangkat N bisa saya tulis sebagai min 2 pangkat N itu sama dengan min 1 pangkat N kali 2 pangkat N. Ya.
2, jadi ditulis seperti ini. Ini min 1 pangkat N kali 2 pangkat N. Ini ada 2 pangkat N dicoret. Jadi tinggal min 1 pangkat N. Oke. Masih ngikuti? Muhammad Al-Fatih masih ngikuti nggak? Masih, Pak. Oke ya. Nah. Ini kenapa Denisa kresek lagi pacaran gitu? Nah. Sekarang deret ini gimana? Ini deret ganti tanda kan? Waktu X-nya min 2, saya masukkan X-nya min 2 ke sini, disederhanakan. Ini deret ganti tanda dengan AN-nya 1 per N tambah 1. Dan itu monoton turun, karena AN plus 1-nya 1 per N tambah 2. Lebih kecil. Oke, jadi ini konvergen karena saya isi ini. Deret ganti tanda. Tanda, nggak cukup ganti tanda ya. AN-nya menurun, dan limit N menuju tak hingga dari AN-nya sama dengan 0 ya. 1 per N plus 1, so limitnya 0. Oke. Kenapa sih Denisa nih kesak-kesak? Nah. Deret. Ini salah saya. Untuk X sama dengan 2, ini gara-gara copas, tulisnya plus aja ya. Jadi ini untuk min 2 dia konvergen. Untuk 2, ganti ininya dengan 2 tadi yang di depan. Ini dengan 2 pangkat N. Menjadi ini, deret tersebut, konvergen, divergen ini. Masukkan sukunya kalau bingung satu-satu. 1 per N-nya 0 jadi 1. N-nya 1, 2. N-nya 2, 1/3. Deret harmonik atau deret P dengan P1 divergen. Karena deret harmonik. Jadi himpunan kekonvergenannya adalah tadi yang di depan ini yang menyebabkan dia konvergen ditambah titik min 2. Gitu. Min 2 masuk, 2-nya nggak masuk. Nah, kemudian ada istilah jari-jari kekonvergenan. Apa itu jari-jari kekonvergenan? Jari-jari kekonvergenan tuh kita lihatnya gini. Kayak pelek sepeda aja. Ini min 2, 2. Ini pusatnya. Dari pusat berapa ke sana? Jaraknya ya 2. Jadi jari-jari itu jarak ini dibagi 2. Yaitu kanan dikurangi kiri dibagi 2. Ya, jari-jarinya 2. Itu ya kebetulan angkanya 2 semua. Tapi seandainya ini nanti bisa yang lain, nanti aja kita belum muncul. Pokoknya jari-jari itu kanan kurang kiri bagi 2. Jadi kalau dari titik 0 ke kiri 2, ke kanan juga 2. Nah, itu tempat titik-titik X di mana dia konvergen. Oke? Saya tutup. Saya catat di sini. Mana tadi soalnya? Jadi ini tadi himpunan kekonvergenannya adalah ini kok nggak bisa dihapus? Pus. Min 2, X-nya 2 gitu ya. Oke. Yang ini. Lagi caranya sama. Uji hasil bagi mutlak dulu. Tentukan himpunan pakai uji hasil bagi mutlak. UN-nya ini nggak perlu lihat positif negatif. Ini kita hitung. Ini ganti dengan N plus 1 dua-duanya. Dibagi ini. Kita lihat yang faktorialnya dulu. Ini jadi ke atas N faktorial dibagi N tambah 1 faktorial menjadi 1 per N tambah 1.
X pangkat N plus 1 dibagi X pangkat N, tinggal X saja. Ya. Semuanya dimutlakan. Tapi karena ini udah positif, yang ini nggak usah dimutlakan. Ini aja yang perlu dimutlakan. Jadi itu ya. X kali ini. N menuju tak hingga. Ingat, X-nya biarin aja. Yang dilimitkan yang ada N-nya. Ini limitnya 0. Nah, jadi saya punya hasil rho sama dengan 0. Selalu kurang 1. Kan uji hasil bagi mutlak mana tadi? Kalau kurang 1, lihat lagi, kalau kurang dari 1, deret konvergen mutlak. Kita ketemu rho-nya 0. Nah, saya balik lagi ya. Rho-nya 0. Berlaku untuk X yang mana ini 0? Kalau X-nya 1 berlaku nggak? Berlaku. X-nya 5 berlaku. X-nya 500 miliar berlaku. Karena limit ini selalu 0. Jadi ini berlaku untuk semua X kan? Udah nggak dipengaruhi X. X-nya berapapun, ya 0. Ya. Dengan demikian, untuk X yang manapun, deret ini konvergen mutlak. Himpunan kekonvergenannya adalah ya seluruh bilangan real. Jari-jarinya berapa? Kanan kurangi kiri bagi 2, ya tak hingga. Itu ya. Paham tidak, Vidya? Vidya nggak ada suaranya. Iya, Pak. Paham nggak? Paham, Pak. Kalau nggak paham, ibunya ikut kuliah biar bisa ngasih tahu. Iya, Pak. Gitu ya. Ya, di kelas FTSL, iya, ada yang ibunya ikut kuliah. Nah, gitu ya. Nanti ibu harus buka Zoom-nya supaya wajahnya kelihatan. Ibunya. Joseph Franciscus, paham tidak? Paham, Pak. Oke ya. Ini siapa? Darmo Ebenheser. Lama nggak dipanggil. Mana Darmo Ebenheser? Ebenheser. Kabur ya? Tolong dilihat, ada di chat. Oh, ada ya. Izin, ya sudah. Asia, paham tidak? Insya Allah paham, Pak. Ah, sip, dah. Oke. Belajar ya. Belajar. Kalau insya Allah itu sebenarnya katanya, kata teman saya ya, kalau Allah mengizinkan gitu ya, lebih ke arti situ. Ya akan mengizinkan kalau kalian belajar gitu ya. Kalau nggak belajar, masa tiba-tiba disulap gitu. Tuhan menjadi paham. Ini tadi ini ya, seluruh bilangan real. Daerah kekonvergenannya atau himpunan konvergenannya. Satu lagi. Setelah ini nanti saya sampai kesimpulan yang biru, udah gitu kita udahan dulu ya. Supaya nggak terlalu jenuh. Ini, deret pangkat lagi dalam X. Uji kekonvergenannya pakai uji hasil bagi mutlak. Sebut sukunya UN, hitung limitnya lagi. Kembali ini mana? N faktorial dibagi N faktorial, N plus 1 faktorial bagi N faktorial, tinggal N plus 1. Ini X, tinggal X aja. Ini X. Yang ini nggak usah pakai mutlak karena udah positif. Limitnya tak hingga ya. Bentar dulu. Bentar, sebelum ditongolin. Ini limitnya. Kalau ini tak hingga. Kalau X-nya nggak 0. Kalau X-nya 0, coba kita lihat. Kalau X-nya 0, sebelum dilimitkan, atau ini saya crop dulu, susah tulis di situ.
Kita lihat ini limit ini. Wah. Ini gambar nggak bisa dihapus. Kita lihat kalau X 0. Bila X sama 0 ini menjadi, saya belum limitkan, baru ini kalau dilihat kalau X 0 belum saya limitkan, ini juga jadi limitnya nggak dihitung dulu, tapi saya hitung dulu ini fungsinya. 0 kali N plus 1 ya 0. Baru dilimitkan, limit dari konstanta adalah 0. Jadi ini sama dengan 0 kalau X-nya sama 0. Kalau X-nya nggak 0, kalau X-nya nggak 0, maka ini menjadi, lihat, ini bilangan positif kali tak hingga. Ya, mutlak X itu kan pasti positif. Kali tak hingga, jadi tak hingga. Jadi limitnya menjadi tak hingga kalau X-nya tidak 0. Nah, itu yang saya tulis di sini. Kenapa tadi ciluk bak? Perlu penjelasan dulu. Sedangkan uji hasil bagi, lihat lagi, lupa lagi. Gitu. Nanti lama-lama, aduh, bolak-balik udah inget lah gitu. Nah, gitu ya, kalau udah gitu udah bagus. Kalau rho kecil 1 deret konvergen. Ya, bahkan konvergen mutlak. Besar 1 divergen, 1 nggak diperoleh kesimpulan. Kita terapkan ke soal kita ini. Nah, tergantung X ya. Kalau X-nya 0, rho-nya sama dengan 0. Dia konvergen jadi untuk X0. Kalau X-nya bukan 0, rho-nya tak hingga. Lebih besar dari 1, jelas. Dia divergen. Jadi kesimpulannya ini adalah konvergen, himpunan kekonvergenannya hanya di 0 aja. Kalau X-nya 0. Yang lainnya divergen. Jari-jarinya, ya kalau 1 titik, jari-jarinya 0. Oke ya, begitu. Nah, saya mau masuk ke sedikit lagi. Yang ini hanya himpunan kekonvergenannya hanya 1 titik, yaitu X sama dengan 0 saja himpunan, terdiri dari titik 0 aja. Nah, dari 3 pembicaraan ini, sebenarnya 3 ini udah menggambarkan kemungkinan dari daerah kekonvergenan sebuah deret pangkat, yaitu bisa berupa 1 interval. Ini dulu ngikut ini. Bisa berupa 1 titik, yaitu hanya 0 aja. Kalau X-nya 0 mah pasti konvergen gitu, apapun AN-nya. Atau berupa 1 interval, atau berupa bilangan real. Intervalnya tersebut bisa interval kayak gini. Ini namanya setengah tutup atau setengah buka, sama aja. Kalau ujungnya dua-duanya nggak masuk, namanya interval buka. Ada juga kemungkinan ujungnya dua-duanya masuk, namanya interval tutup. Tapi intinya 1 interval. Nah, begitulah ceritanya tentang deret pangkat. Ya tentunya di bawahnya masih ada lanjutannya, masih panjang. Hari ini saya pikir cukup, sekian dulu. Sampai bertemu minggu depan ya. Saya stop dulu rekamannya.